Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syahadat Rajab NIM 2017-029, Felicia Alvina Damayanti NIM 2018-048, Farah Dian Azizah NIM 2018-049, dan Yusnia Ayu Pitaloka NIM 2018-055 akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan dan gudang pada usaha kecil dan menengah Mamaku Bu Suli. Profil UKM. Nama UKM Mamaku Bu Suli. Alamat UKM Jalan Sumber Nyolo, RT 5, RW 4, Desa Langlang, Kelurahan Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jenis UKM manufaktur. Tahun berdiri bulan Agustus tahun 2010. Nama pemilik Bu Suliyah. Jumlah karyawan terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang bagian administrasi, 2 orang bagian gudang, 4 orang bagian produksi, dan 2 orang bagian pengemasan. Nomor telepon 089 727 11761. Sasaran konsumen untuk semua masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Gambaran umum UKM. UKM Mamaku Bu Suli merupakan usaha pembuatan roti yang didirikan pada bulan Agustus tahun 2010 oleh Bu Suliyah selaku pemilik usaha tersebut. Pada awal pendirian, usaha tersebut masih kecil dan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar saja. Bahkan di bulan Maret tahun 2017, usaha Bu Suliyah tersebut mengalami kebakaran dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Akan tetapi, Bu Suliyah tidak putus asa dan bangkit kembali mulai dari nol untuk merintis usahanya. Keahlian Bu Suliyah dalam membuat roti diperoleh secara otodidak. Kemudian, Bu Suliyah melihat peluang yang cukup besar untuk menjalankan usaha pembuatan roti tersebut, karena pesaing di daerah tempat tinggal Bu Suliyah belum ada dan roti yang dibuat oleh Bu Suliyah tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Semakin bertambahnya tahun, usaha tersebut semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Bu Suliyah baru membuat surat izin UKM pada tanggal 21 Juni 2020. UKM Mamaku Bu Suli ini bergerak di bidang produksi roti dan aneka kue basah. Roti yang diproduksi oleh UKM ini khususnya yaitu roti pisang dengan ukuran yang berbeda-beda. Selain roti pisang, UKM ini memproduksi aneka kue basah, diantaranya yaitu roti kukus, lapis, sosis Solo, lembar ayam, putu ayu, molen pisang, onde-onde, apem selong, lumpur kentang, brownies, bikang, pastel basah, risoles, dan masih banyak lagi. Sistem produksi untuk aneka kue basah berdasarkan dengan pesanan. Sedangkan untuk roti pisang, ada persediaan barang jadi dan juga bisa berdasarkan pesanan apabila roti pisang yang dibutuhkan pelanggan dalam jumlah yang banyak. Untuk pengiriman, bisa diantar oleh kurir atau bisa diambil sendiri oleh pelanggan ke rumah Bu Suliyah. Harga yang ditawarkan untuk UKM ini berbeda-beda, sesuai dengan ukuran roti dan jenis kue basah. Struktur organisasi UKM Mamaku Bu Suli dipimpin oleh Ibu Sulinya sendiri selaku pemilik dengan tugas mengawasi karyawan. Terdiri dari bagian administrasi, terdiri dari 1 orang yaitu anak dari Bu Sulinya sendiri yang bertugas melayani konsumen dan merekap data. Bagian gudang terdiri dari 2 orang yang bertugas mengecek persediaan yang ada di gudang. Bagian produksi berjumlah 4 orang yang bertugas memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Dan bagian pengemasan berjumlah 2 orang yang bertugas mengemasi produk yang sudah jadi dan memberi label stiker. Selanjutnya yaitu analisis pengendalian. Komponen pengendalian internal yang pertama lingkungan pengendalian. Yang A. Struktur organisasi. Temuannya terdapat pemilik, bagian administrasi, produksi, gudang, dan pemasaran. Penilaiannya memadai. Yang B. Mekanisme dan prosedur. Temuannya mekanisme dan prosedur dalam persediaan dan gudang sudah berjalan sesuai SOP yang telah ditentukan. Penilaiannya memadai. Yang C. Standar penetapan sumber daya manusia. Temuannya, di UKM tersebut mewajibkan pekerjanya memiliki skill tertentu untuk melaksanakan tugasnya dan mengantisipasi masalah yang akan datang. Penilaiannya memadai. Yang kedua, penilaian risiko.
Yang A. Implementasi teknologi. Temuannya, tidak adanya penggunaan teknologi yang digunakan untuk sistem persediaan dan gudang. Penilaiannya tidak memadai. Yang B. Restrukturisasi organisasi. Temuannya, perusahaan telah melakukan restrukturisasi organisasi. Penilaiannya memadai. Yang C. Adopsi prinsip akuntansi. Temuannya, tidak adanya pencatatan akuntansi yang digunakan untuk persediaan dan gudang. Penilaiannya tidak memadai. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Yang A. Pengendalian fisik dan pengendalian komputer. Temuannya, tidak adanya pengendalian fisik dan pengendalian komputer untuk sistem persediaan dan gudang ini. Penilaiannya tidak memadai. Yang B. Otorisasi transaksi. Temuannya, hanya pemilik mengotorisasi jalannya proses transaksi. Penilaiannya tidak memadai. Yang C. Pemisahan fungsi. Temuannya, terdapat pemisahan fungsi dalam proses pencatatan persediaan bahan baku dan pembuatan kue. Penilaiannya memadai. Yang D. Supervisi. Temuannya, adanya pemeriksaan mendadak oleh pemilik ketika bahan baku hampir habis. Penilaiannya memadai. Yang E. Bukti transaksi. Temuannya, tidak terdapat bukti transaksi pada bagian persediaan dan gudang. Bukti transaksi hanya berupa nota pembelian bahan. Penilaiannya tidak memadai. Yang F. Verifikasi independen. Temuannya, tidak adanya verifikasi independen yang dilakukan pada UMKM ini. Penilaiannya tidak memadai. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang A. Transaksi akuntansi valid dengan dukungan bukti. Temuannya, tidak adanya pencatatan data bahan baku untuk persediaan dan gudang. Pencatatan hanya berupa bahan yang akan dibeli. Penilaiannya tidak memadai. Yang B. Informasi tepat waktu dalam perincian yang memadai. Temuannya, informasi yang terkait sudah tepat. Perincian juga sudah sangat memadai. Penilaiannya memadai. Yang kelima, pengawasan. Yang A. Format bukti transaksi. Temuannya, tidak adanya format bukti transaksi untuk persediaan dan gudang. Penilaiannya tidak memadai. Yang B. Pengawasan mendadak. Temuannya, adanya pengawasan mendadak untuk melihat bagaimana kerja karyawannya dan persediaannya. Penilaiannya memadai. Untuk sistem persediaan bahan baku yang berjalan pada UKM Mamaku Bu Suli yang digambarkan dalam bentuk bagan alir dokumen atau dokumen flowchart adalah sebagai berikut. Pada sistem persediaan bahan baku di UKM Mamaku Bu Suli terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pada bagian gudang, kedua pemasok, ketiga pada bagian penyimpanan, dan yang keempat bagian keuangan. Pada bagian gudang dimulai dengan mencatat stok bahan yang dibutuhkan, yang lalu dilanjutkan dengan membuat daftar belanja yang dibentuk dalam bentuk dokumen daftar belanja yang dirangkap 2 kali, yang mana salinan 1 dikirim pada pemasok, sedangkan untuk salinan kedua dikirim ke bagian keuangan. Selanjutnya pada bagian pemasok, setelah menerima daftar belanja salinan 1 dari bagian gudang, maka dilanjutkan dengan memproses bahan atau permintaan bahan lalu mengirimkan bahan baku dengan menyertakan dokumen nota pembelian bahan dan daftar belanjanya. Yang ketiga dilanjutkan pada bagian penyimpanan, di mana setelah daftar belanja dan nota pembelian yang dikirim atau yang disertakan oleh pemasok sampai pada bagian penyimpanan dilakukan pengecekan oleh bagian penyimpanan, dan yang nanti apabila tidak sesuai maka nota pembelian bahan dan daftar belanja dikembalikan ke pemasok, namun bila sesuai dilanjutkan dengan penataan bahan baku pada penyimpanan bahan baku di UKM Mamaku Bu Suli, sedangkan untuk nota pembelian bahannya dikirim ke bagian keuangan. Pada bagian keuangan, nota pembelian bahan dan daftar belanja dicocokkan, lalu melakukan pembayaran sesuai dengan nota pembelian bahan
ke pemasok. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan dan solusi mengenai sistem yang berjalan pada UKM Mamaku Bu Sulik. Untuk permasalahan dari sistem persediaan atau gudang yang berjalan saat ini pada UKM Mamaku Bu Sulik yaitu yang pertama, pencatatan yang dilakukan masih manual tanpa format yang jelas dan pemeliharaan beberapa arsip data dan bukti transaksi masih belum terorganisir. Serta pada UKM Mamaku Bu Sulik sering terjadi penumpukan bahan baku karena belum tersedianya informasi secara menyeluruh mengenai persediaan bahan baku yang ada. Untuk solusi atau pengembangan sistem yang kami usulkan, yaitu pengembangan dari sistem yang ada adalah dengan melakukan pencatatan penerimaan bahan baku dalam bentuk format yang rapi dan teratur dengan menyelenggarakan kartu persediaan dan kartu gudang pada sistem persediaan atau gudang pada Mamaku Bu Sulik untuk mencatat mutasi kuantitas barang dan menetapkan metode perhitungan fisik untuk pencatatan persediaan bahan baku pada Mamaku Bu Sulik. Selanjutnya yaitu mengenai bagan alir dokumen atau dokumen flowchart dari sistem persediaan bahan baku yang diusulkan untuk gudang Mamaku Bu Sulik adalah sebagai berikut. Pada flowchart ini sistem persediaan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama bagian gudang, pemasok, bagian penyimpanan, dan bagian keuangan. Pertama dimulai dengan pengecekan stok bahan baku pada bagian gudang, yang lalu dilanjutkan dengan membuat daftar belanja berupa dokumen daftar belanja yang dirangkap 2, yang mana dokumen daftar belanja tersebut akan dikirim ke pemasok. Dan selain itu pada bagian gudang juga berperan atau melakukan pengisian atau penyusunan kartu gudang dari laporan penerimaan bahan baku di bagian penyimpanan. Selanjutnya, pada bagian pemasok, daftar belanja yang dikirim dari bagian gudang dilanjutkan dengan pengiriman bahan baku, lalu pada pengiriman baku disertakan dokumen nota pembelian bahan dan dokumen daftar belanja yang telah disetorkan ke bagian penyimpanan. Setelah sampai pada bagian penyimpanan, nota pembelian bahan baku dan dokumen belanja dilakukan pengecekan bahan dengan dokumen belanja yang ada di gudang Mamaku Bu Sulik. Lalu bila sesuai, maka dokumen belanja dan nota pembelian belanja akan diarsipkan, lalu dilanjutkan dengan membuat laporan pembelian bahan berupa dokumen laporan penerimaan bahan yang dirangkap 2. Yang pertama, salinannya akan dikirim ke bagian gudang untuk membuat kartu gudang, dan yang kedua akan dikirimkan ke bagian keuangan. Namun dalam pengecekan bahan dengan DB apabila tidak terjadi kesesuaian, maka nota pembelian bahan dan daftar belanjanya akan dikirimkan ke pemasok kembali. Selanjutnya pada bagian keuangan, laporan penerimaan bahan tadi dilanjutkan dengan membuat bukti kas keluar berupa dokumen BKK, yang kemudian BKK tersebut diarsipkan dan dimasukkan kepada kartu persediaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengembangan dari sistem yang ada merupakan upaya untuk dapat menangani dari berbagai masalah yang muncul dari penerapan sistem yang sudah berjalan pada UKM Mamaku Bu Sulik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dirancang adalah sistem informasi bahan baku. Dengan adanya sistem ini memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang berjalan pada UKM Mamaku Bu Sulik saat ini. Kelebihan tersebut yaitu berupa tertatanya pencatatan masuknya bahan baku dengan format dan alur yang jelas, di mana pada sistem sebelumnya pencatatan tidak dilakukan dengan format yang jelas. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi persediaan bahan baku pada UKM Mamaku Bu Sulik
yang baru ini membantu bagian administrasi gudang dalam melakukan pendataan stok barang, pendataan barang masuk, dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan. Sehingga untuk kedepannya dapat mencegah terjadinya penumpukan stok bahan baku karena data mengenai bahan baku telah terorganisir. Di sini ada lampiran UKM Mama Kubu Sulik. Yang pertama itu ada surat izin usaha UKM Mama Kubu Sulik. Yang kedua ada nota pembelian bahan bakunya. Dan ketiga nota pembelian tabung gas LPG. Selanjutnya ada gambaran persediaan bahan baku. Di sini teman-teman bisa melihat ada bahan baku, ada gas LPG, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.